Oke, di video kali ini kita akan membahas bilangan eksponen. Jadi apa itu bilangan eksponen? Bilangan eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Jadi misalkan ada 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kan berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali kan? Nah, jadi secara umum bentuknya itu adalah A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N kali. Oke. Nah, terus kalau misalkan pangkatnya negatif, A pangkat negatif N itu jadinya adalah 1 per A pangkat N. Jadi kebalikannya aja. Tinggal dibalik aja. Nah, lalu ada beberapa sifat juga di eksponen ini yang nantinya bisa membantu banget buat ngerjain soal. Contohnya, yang pertama itu adalah sifat penjumlahan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu akan sama dengan A pangkatnya M ditambah N. Nah, jadi pangkatnya dijumlahkan. Karena kan ini perkalian, dekatnya ke penjumlahan. Nah, lalu kalau misalkan dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pengurangan. Kan kalau kali ditambah, kalau bagi itu jadinya dikurang pangkatnya. Jadinya A pangkat M dikurang N. Nah ini. Kalau misalkan lupa, cara ngingetnya tuh gini. Ya dijabarin aja. Kalau A pangkat M itu kan berarti A dikali A sebanyak M kali. Jadi A kali A sebanyak M kali kan. Nah, dikaliin lagi sama A sebanyak N kali. Nah, kalau digabungkan berarti jadinya M tambah N kan. Gitu aja. Sama juga yang pembagian. Selanjutnya, kalau misalkan ada A pangkat 0, nah itu berapa? Jadi kalau A pangkat 0 itu kan sama aja dengan A pangkat N min N. Sama dengan A pangkat N, A pangkat min N kan pindah ke bawah kan, berarti A pangkat N. Nah, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi bilangan apapun kalau dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1. Selanjutnya, sifat yang selanjutnya itu kalau misalkan ada A dikali B dipangkatin N. Nah, ini N-nya itu bisa masuk ke dalam. Jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sama halnya juga dengan pembagian. Kalau pembagian berarti ada A per B dipangkatin N itu akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Terus selanjutnya, kalau ada A pangkat M dipangkatin lagi N, jadi bilangan berpangkat dipangkatin lagi, itu jadinya pangkatnya dikalikan. Jadinya A pangkat M dikali N. Oke, selanjutnya kalau misalkan ada pangkat pecahan. Oke, kalau pangkat pecahan misalkan ada A pangkat setengah. Nah, itu jadinya adalah akar setengah. Ya, akar setengah. Jadi akar A gitu. Ini pangkat 1, ini pangkat, ini akar 2. Jadi 2-nya ke sini, 1-nya ke sini. Jadi misalkan lagi ada A pangkat 3/4. Nah, ini jadinya akar A, A-nya, ini yang 3-nya ke sini, jadi pangkat tetap
Nah, yang 4-nya ini jadi akar. Jadi A pangkat 3 akar 4. Oke. Kita kasih tanda. Oke, jadi ini sifat-sifat yang umumnya akan dipakai untuk ngerjain soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal yang pertama. Oke, A pangkat 5 dikali A pangkat negatif 6 per A pangkat 3. Oke, ingat kalau kali pangkatnya dijumlahkan. Jadi tinggal dijumlahin aja. 5 tambah negatif 6 itu adalah negatif 1. Negatif 1. Nah, kalau pembagian itu pangkatnya dikurangin. Tadi kan negatif 1. Negatif 1 dikurangi 3. Negatif 1 min 3. Berarti jadi negatif 4. Jadi sama dengan A pangkat negatif 4. Ya kan? Dari 5 tambah negatif 6 lalu dikurangi 3. Itu A negatif 4. Sama dengan 1 per A pangkat 4. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut soal nomor 2. Ini masih sama aja. Yang perkalian ini dijumlahkan, lalu dikurangin. Jadi tinggal 7 tambah negatif 5 itu 2. 2 A pangkat 2 per A pangkat 2 itu berarti 1. Jadi jawabannya yang C. Lanjut lagi. Soal selanjutnya. 27 M pangkat 3 per 8 dipangkatin lagi 1 per 3. Ya, ini sama dengan 27 itu, ini kita sederhanakan dulu. 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, ini langsung aja dimasukin. Pangkat yang ininya masukkan ke dalam berarti. Jadi 1 per 3 M pangkat 3 dikali M pangkat 3 dipangkatkan lagi 1 per 3 per 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dipangkatin 1 per 3 sama dengan angkatnya dikalikan 3 kali 1 per 3 itu jadi 3 kali 1 per 3. 1 per 3 itu kan berarti 4 per 3 kali 3. 3 kali 4 12 per 3 4. Jadi 3 pangkat 4. Lalu 3 kali 1 per 3 sama kan, jadi M pangkat 4 per 3 kali 1 per 3 lagi, jadi 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 berapa? 3, 9, 27, 81 M pangkat 4 per 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, soal selanjutnya ada M pangkat setengah per M pangkat 1/3 sama dengan pangkat pembagian dikurangin, berarti tinggal setengah kurangi 1/3 aja. Setengah kurangi 1/3 berapa? Dengan samakan dulu, kita rinciin aja ya biar nggak bingung. Ini jadi 2 kali 3 jadi 6 penyebutnya. Berarti kan ini kan kalau mau jadi 6 kan dikalikan 3, atasnya juga dikalikan 3 kan, berarti 1 kali 3 3. Lalu yang ini tadi 3, kalau mau jadi 6 kan dikalikan 2, berarti atasnya juga dikalikan 2. Ini 2, ininya kurang 3 kurang 2 itu 1/6. Jadi M pangkat 1/6. Jadi jawabannya adalah yang A ya, karena ini jadinya akar M akar 6 M akar 6. Gimana cara nyebutnya? Soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. M pangkat X plus Y dibagi M pangkat X min Y.
pembagian, tinggal dikurangi aja pangkatnya. Berarti X plus Y dikurangi X min Y. X kurang X itu habis. Y dikurangi negatif jadi plus jadi 2Y. Jadi sama dengan M pangkatnya dikurangin itu 2Y. Jadi jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya. Oke. N pangkat 2X plus Y dibagi N pangkat Y min 3X. Ini masih sama seperti yang sebelumnya. Pembagian pangkatnya tinggal dikurangi aja. Jadi pangkatnya ini 2X plus Y dikurangi Y min 3X. 2X dikurangi negatif 3X. Negatif jadi plus 2X tambah 3X itu 5X. Y dikurangi Y habis. Jadi pangkatnya segini. Jadi jawabannya sama dengan N pangkat 5X. Jawabannya yang D. Oke, soal selanjutnya. B pangkat 0 dibagi A pangkat negatif 5 per A pangkat negatif 6. B pangkat 0 itu 1. Dibagi, ini pembagian, pangkatnya dikurangin. Negatif 5 dikurangi negatif 6. Negatif 5 dikurangi negatif 6. Negatif jadi plus. Berarti 6 negatif 5 itu jadi 1. Jadi A. Sama dengan 1 per A. Jadi jawabannya yang 1 per A itu bisa kita ubah jadi A pangkat negatif 1. Jadi jawabannya yang B.